atau gimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. seseorang yang suaranya menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada dalam acara kita program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustaz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah senang sekali rasanya Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk kembali bersua, yang insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda dalam kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami, dan nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang akan kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi kami akan buka layanan telepon di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini di studio Fatwa TV Jember sudah hadir bersama kita Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Ustadz. Semoga antum juga. Amin, dan semoga Dan kita pemirsa doakan hal yang sama juga untuk para pendengar dan pemirsa kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustadz sudah hadir dalam kesempatan sore hari ini. Masya Allah, di cuaca yang mungkin sedikit panas hari ini Ustadz ya. Tidak turun hujan qadarullah. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz wa barakallahu fikum atas kesempatan dan kehadiran antum sore hari ini. Alhamdulillah pemirsa, baik pada sore hari ini marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita pada sore hari ini, disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang dari kita bisa untuk berbuat baik sekali atau 2 kali. Ini adalah sesuatu yang mudah dan semua orang bisa melakukannya. Salah seorang penyair Arab mengatakan, likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat. Yang artinya setiap orang bisa melakukan 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan menuju puncak. Tapi yang jarang-jarang adalah orang yang bisa thabat. Ya, thabat atau istiqamah dan menjalani kebaikan untuk waktu yang lama. Ini adalah karamah yang hakiki. Ini adalah pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan inilah yang sulit dan tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu istiqamah dan mempertahankan kebaikan dan amal soleh untuk waktu yang lama. Ada beberapa ulama salaf yang dalam biografi mereka disebutkan mereka selalu bertambah baik setiap hari untuk waktu yang lama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala misalnya termasuk orang yang disebutkan demikian. Salah seorang yang mengenal beliau mengatakan, a'rifu Aba Abdullah mungdhu 50 sanah yazdadu khairan. Aku mengenal Abu Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal sejak 50 tahun dan beliau selalu bertambah kebaikan setiap hari. Beliau selalu bertambah baik setiap harinya. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang telah beliau capai dan ini adalah inspirasi untuk kita semuanya. Ya, bahwasanya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dan mempertahankan kebaikan untuk waktu yang lama. Dalam hal ini beliau sampai 50 tahun selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Maka prestasi seperti inilah yang kita harapkan untuk diri kita. Inilah yang harus menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Maka marilah kita meneladani beliau dan juga para salafus saleh yang lain sehingga kita bisa
terus makin baik dan istiqamah dalam amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai nasihat pembuka untuk hari ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat pembuka yang telah disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah pemirsa, Alhamdulillah kita sudah dengarkan dan simak bersama satu untayan nasihat yang sangat indah sekali berkaitan dengan bagaimana cara kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan kita bisa istiqomah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Barakallahu fikum kepada seluruh pendengar dan para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami undang seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami pada sore hari ini. Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah kepada guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Dan baik pemirsa, sebagai permulaan kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama ini Ustaz dari Saudara Reski di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sah Ustaz adzan kita kalau kita adzan dulu baru ambil wudu? Apakah sah Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya baik, saat kita mengucapkan zikir, dan termasuk zikir itu adalah adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka yang terbaik adalah kita melakukannya dalam keadaan suci. Tapi kondisi suci saat adzan ini bukanlah syarat, ya. Jadi bukan termasuk sahnya adzan kita melantunkannya dalam keadaan suci. Dengan demikian kalau seseorang mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak suci dan belum berwudu, maka adzannya tetap sah, walhamdulillah. Ya, jadi kapan kita mengatakan bahwasanya suatu ibadah itu disyaratkan harus wudu dulu sebelumnya? Ya, kita mengatakan hal seperti itu kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya suatu ibadah disyaratkan harus dalam keadaan suci. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, hendaklah kalian membasuh muka kalian, membasuh kedua tangan kalian sampai siku, kemudian mengusap kepala kalian dan membasuh kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini adalah perintah yang menunjukkan kewajiban untuk berwudu sebelum kita sholat. Maka berdasarkan ayat ini kita bisa mengatakan bahwasanya wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Orang yang mau sholat hendaknya dia harus dalam keadaan suci dahulu. Nah, ini sudah ada dalilnya. Adapun untuk adzan dan iqamat maka kita membutuhkan dalil. Kalau kita ingin mengatakan bahwasanya syarat adzan dan iqamat itu harus suci, maka kita butuh dalil. Dalilnya mana? Apa dalilnya? Hadis apa atau ayat apa yang menunjukkan kewajiban itu? Dan ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Maka kita bertahan pada kebebasan dari tugas. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, hukum dasarnya adalah kita terbebas dari tugas-tugas. Maka kita tidak punya kewajiban untuk bersuci dan wudu sebelum kita mengumandangkan adzan atau iqamat, karena memang tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan kewajiban tersebut. Maka Anda yang pernah mengumandangkan adzan atau iqamat
ya, dalam keadaan Anda belum suci, ya, maka tidak masalah dengan azan itu, dan azan Anda tetap sah, alhamdulillah. Ya, tapi untuk iqamat ya tentunya jaraknya pendek antara iqamat dengan dimulainya sholat, maka sebaiknya lebih ditegaskan lagi untuk iqamah hendaknya kita sudah dalam keadaan suci. Ya. Adapun azan maka ini masih ada interval atau jeda yang cukup lama antara waktu dikumandangkannya azan dengan dimulainya sholat. Ya, maka tidak masalah kalau memang sudah masuk waktunya. Kita perlu segera menyampaikan kepada umat Islam bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Anda bisa azan dulu, ya. Kalau tidak sempat berwudu sebelum azan. Baru nanti setelah azan selesai, tidak masalah Anda kemudian berwudu dan kemudian setelah itu menunaikan sholat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Satu jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Dita di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, di waktu usia remaja, saya cukup sering membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya. Jika saya hitung dengan kira-kira, mungkin ada sekitar 80 hari hutang puasa. Pertanyaannya, apakah saya harus qodok puasa saya tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Baik, ketika seseorang diberikan hidayah kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesali apa yang pernah dia tinggalkan saat masih muda dahulu, maka ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Memang ada sebagian orang di luar sana yang sudah bisa menjaga kewajiban-kewajiban agamanya saat dia masih muda. Dan ini adalah prestasi yang sesungguhnya. Karena kalau orang menjadi baik di usia tua itu tidak hebat lagi. Artinya ya biasalah. Yang hebat adalah mereka yang sudah bisa istiqamah menjaga kewajiban-kewajiban agama, sudah soleh saat usia muda. Maka yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang sudah soleh ketika masih muda. Misalnya beliau menyebutkan di antara 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan dan naungan kecuali naungan darinya. Wa syabun nasha'a fi ta'atillah, dan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Ya, kenapa disebut pemuda? Karena ini yang istimewa. Kalau ada orang yang sudah tua kemudian dia baik, itu wajar. Itu bukan prestasi yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kalau orang masih muda tapi dia masih baik. Dia sudah baik, dia sudah soleh saat usianya masih muda. Nah, ini kita pantas iri kepada mereka. Tapi kalau misalnya kita dulu tidak seperti itu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertaubat di akhir hayat, maka ini juga adalah anugerah lain yang harus kita syukuri. Ya, dan kalau ada kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan baik berupa sholat atau puasa, dan ini yang ditanyakan adalah puasa, maka kita punya kewajiban untuk mengqadha'nya. Ya, kita punya kewajiban untuk mengqadha' sholat dan puasa tersebut. Ya, menurut pendapat sebagian besar ulama, ya, maka hendaknya kita mengqadha' puasa tersebut. Ya, dan kalau ada keraguan maka kita bisa ambil angka yang lebih aman. Ya, ambil angka yang lebih aman. Ya, kalau kemudian kita taksir, ya misalnya 80 hari bisa kita tambah sedikit ya untuk mengamankan, mungkin bisa menjadi 85 atau 90 agar kita benar-benar yakin bahwasanya angka itu benar-benar lebih banyak daripada angka real yang dulu pernah kita tinggalkan. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian kita bisa mengqadha'nya perlahan-lahan ya, semampu kita, tapi juga sesegera mungkin ya, karena kita tidak tahu apakah kita akan punya umur panjang atau tidak ya. Dan tentunya hukum asalnya kalau kita punya kewajiban yang kita tinggalkan maka kita harus mengqadha'nya. Ini hukum asal ya. Maka kewajiban kita adalah mengqadha'nya.
Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada sore hari ini yang menyimak insyaallah. Baik, kembali kita undang para pemirsa sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah kepada guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA hafizahullahu taala. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada hukumnya membayar sholat? Contohnya pada saat wanita mendapatkan haid jam 1 siang dan dia belum menunaikan sholat duhur. Saat dia sudah suci dari haid, haruskah dia membayar sholat duhur yang belum dia tunaikan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, seorang wanita yang haid sebelum dia sempat menjalankan sholat yang sudah masuk waktunya, ya. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, ya, ketika tiba masuknya waktu zuhur, dia tidak langsung sholat, ya. Kemudian setelah itu dia punya kedatangan haid setelah itu, ya. Jadi masalah seperti ini, apakah ketika dia sudah suci nanti dia harus membayar atau mengqadha sholat yang tidak dia lakukan karena datangnya haid tersebut, ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para fuqaha. Ada sebagian yang mewajibkan qadha dan ada sebagian lagi yang tidak mewajibkannya, ya. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, adalah tidak ada kewajiban qadha. Nah, kenapa? Karena yang pertama, wanita tersebut mengakhirkan sholatnya pada waktu yang dia masih boleh untuk mengakhirkannya. Artinya ketika dia misalnya, ya, awal sholatnya adalah jam 12 siang, ya, kemudian dia belum mengerjakannya hingga jam 1 sampai kemudian akhirnya dia haid, ya. Maka ini adalah pengakhiran yang dibolehkan. Karena memang waktu sholat duhur itu adalah waktu yang luas, ya, terutama dia adalah wanita, ya, yang tidak punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid juga. Nah, maka ketika dia mengakhirkan, maka ini adalah sebuah pengakhiran yang dibolehkan oleh syariat. Ketika kemudian dia kedatangan haid, ya, dia datang bulan, ya, maka di sini adalah uzur yang menggugurkan kewajiban sholat tersebut pada waktu itu. Maka berdasarkan logika seperti ini, ya, mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ya, berpendapat bahwasanya wanita tersebut tidak wajib untuk mengqadha, ya. Dan juga karena tidak ada perintah untuk mengqadha secara khusus dari Rasulullah SAW untuk kasus seperti ini, padahal kasusnya sangat banyak pada zaman beliau. Nah, jadi ini tidak ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW, maka madhab Abu Hanifah dan madhab Maliki atau Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwasanya wanita tersebut tidak wajib untuk mengqadha salat seperti itu, ya. Tapi tentunya ini masalah ikhtilafiyah, ya, dan ada sebagian ulama juga yang berpendapat, ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwasanya wanita tersebut wajib untuk mengqadhanya. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu sholat. Artinya kewajiban sholat itu sudah jatuh pada dia. Maka ketika dia sudah suci dari haidnya, maka hendaknya dia mengqadha sholat tersebut, ya, yang dulu sempat tidak dia tinggalkan, yang dulu sempat dia tidak kerjakan padahal waktunya sudah masuk. Nah, jadi ini adalah pendapat yang kedua dan ini yang lebih hati-hati, wallahu taala a'lam, ya. Jadi itulah dua pendapat para ulama dalam permasalahan ini. Ya, ada yang berpendapat tidak wajib, ya, dan itu yang lebih kuat, wallahu taala a'lam.
Dan ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat wajib untuk mengqadha, dan itu yang lebih hati-hati. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, syukron dan jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini telah terhubung bersama kita penelpon pertama, ada Pak Firman di Jambi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan saya seperti ini Ustaz. Kalau saya posisinya sebagai makmum, yaitu terbiasa mengikuti imam apabila imam sudah membaca Allahu Akbar, setelah imam telah membaca bar itu saya baru bergerak mengikuti imam. Kemudian ini saya ada terkendala di ini Ustaz, kalau misalnya Baik, qadarullah, terputus telepon dari Pak Firman di Jambi. Ya, qadarullah. Ya, nanti kita tunggu, barangkali beliau kembali lagi, nanti bisa kita sepertinya lanjutkan. akan tersambung lagi, Zat. Ya, apakah Alhamdulillah. Baik, sudah tersambung lagi dari Pak Firman di Jambi. Silakan Pak Firman dilanjutkan pertanyaannya. ya, terima kasih. Jadi kalau saya di rakaat keempat, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, kalau saya mengikuti imam itu selesai membaca Allahu Akbar, baru setelah itu saya gerak. Di beberapa imam itu membaca Al-Fatihahnya mungkin mereka agak cepat ya, sehingga saya tidak selesai membaca Al-Fatihah, baru pertengahan imam sudah Allahu Akbar lagi untuk ruku, Ustaz, di rakaat keempat. Kira-kira apa ada solusi buat saya? Apa saya agak mepet mengikuti imam supaya bisa full membaca Al-Fatihahnya, apa saya bertahan untuk menunggu selesai Allahu Akbarnya baru saya bergerak gitu, Ustaz? Oke, baik. Baik, cukup Pak Firman. Jawabannya, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Baik, silakan Ustaz. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kemudian beliau jabarkan, beliau mengatakan, "Fa idza kabbara fakabbiru." Nah, maka kalau imam sudah takbir, hendaklah kalian juga bertakbir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya takbirnya makmum itu setelah takbirnya imam. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Bapak itu sudah benar, ya, sudah benar. Jadi bertakbir setelah takbirnya imam. Ya, itulah yang disebut sebagai ittiba atau mutaba'ah. Ya, karena kondisi antara imam dengan makmum itu ada 4 ya. Kita nggak boleh mendahului, tidak boleh juga membarengi imam, tidak boleh juga terlalu terlambat dari imam. Ini 3 kondisi yang tidak boleh. Yang boleh adalah mengikuti. Nah, mengikuti itu adalah seperti disebutkan dalam hadis, kalau imam sudah takbir, kita segera bertakbir. Nah, jadi itu yang mestinya Bapak lakukan dan sudah benar, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan kekhawatiran untuk imam yang terlalu cepat membaca, terutama di rakaat yang ketiga dan keempat ya. Ya, ini pesan dan keluhan dari jamaah yang hendaknya bisa didengar oleh para imam ya yang mengikuti acara kita ini ya. Seorang imam itu diberikan amanat ya, maka dia tidak boleh menyia-nyiakan amanat itu. Tidak boleh membuat makmum sampai khawatir ketinggalan seperti yang dirasakan oleh siapa? Pak Imam ya? Pak Firman. Pak Firman dari Jambi ini. Dan ini ternyata bukan beliau saja ya. Banyak di masjid-masjid umat Islam yang mengalami kekhawatiran seperti ini. Para makmum sampai harus buru-buru untuk mengejar bacaan imam. Nah, ini hendaklah Anda bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah ya para imam. Amanat ini jangan disia-siakan. Jangan terlalu cepat dalam membaca ya. Sesuaikan dengan kondisi makmum, pastikan bahwasanya para makmum sempat untuk mengikuti bacaan Anda. Jadi kita sampaikan juga pesan kepada para imam ya untuk tidak terlalu buru-buru dalam membaca. Ya, kemudian yang kedua, para makmum jika mengetahui imamnya memang seperti itu kebiasaannya, ya, maka hendaknya dia bisa menyesuaikan juga. Ya, kalau memang nasihat belum tersampaikan, kondisi di masjid masih seperti tadi ya, bahwasanya imam membaca agak cepat, ya, maka hendaknya kita menyesuaikan juga. Kita membacanya bisa lebih cepat. Ya, kita bisa membaca dengan lebih cepat. Kemudian kalau misalnya
imam sudah ruku' dahulu misalnya, maka tidak masalah ya kita menyelesaikan bacaan kita dahulu ya, kemudian kita agak terlambat ketika ruku' itu ya, dan nanti ketika ruku' misalnya kita cukup ya membaca sekali saja. Kalau imam baca 3, kita cukup membaca subhana rabbiyal azimnya 1 kali saja ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah ini adalah yang lebih penting daripada bacaan ruku'. Karena bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang merupakan rukun dalam solat ya, bahkan rukun dalam setiap rakaat solat kita ya, maka itu yang harus kita kejar ya, kita kerjakan dengan sempurna. Dan kalau misalnya kita sudah berusaha untuk membacanya dengan sempurna tapi kemudian waktunya mepet ya, dan kita tidak sempat untuk membacanya, maka insyaallah bacaan Anda tetap sah biidznillah taala ya, karena Anda sudah berusaha dan ternyata imam yang terlalu cepat dalam membaca ya. Jadi tidak masalah Anda terlambat ya untuk mengikuti gerakan imam, tapi kalau misalnya sampai ada kekhawatiran kemudian ketinggalan 2 rukun ya, maka Anda segera ikut ruku' dan sholat Anda tetap sah. Alhamdulillah ya, seperti itu ya. Baik, syukron Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi Pak Firman tadi yang bertanya dari Jambi ya. Barakallahu fiik, dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di sore hari ini. Baik pemirsa dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita. Penelpon kedua di sore hari ini ada Pak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan tentang pertanyaan yang ada kaitan dengan pertanyaan yang lalu Ustadz. Jadi ada sedikit lagi pertanyaan yang belum saya pahami Ustadz. Jadi ketika saya menjadi imam lalu tidak ada makmum selain anak-anak kecil yang belum tamyiz Ustadz, jadi masih melakukan pembatas sholat Ustadz. Jadi bagaimana niat saya ketika berada di depan, apakah saya berniat menjadi imam atau saya berniat sholat sendiri Ustadz, dikarenakan makmumnya itu masih belum paham tentang sholat yang benar ya Ustadz. Ya itu yang saya tanyakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Iya, kondisi bahwasanya makmum suatu sholat jamaah adalah anak-anak kecil yang belum baligh ya, bahkan belum tamyiz ya. Ini tidak mengubah status sholat tersebut dari sholat jamaah menjadi sholat munfarid ya. Tetap sholatnya adalah sholat jamaah meskipun jamaahnya tidak ideal, meskipun makmumnya tidak ideal. Tapi kalau kita melihat pada status sholat tersebut, apakah itu sholat jamaah atau sholat munfarid, maka pasti jawabannya itu adalah sholat jamaah, meskipun makmumnya bisa kita katakan tidak ideal, itu sholat jamaah ya. Maka karena fakta tersebut, maka sholatnya Pak Kadan ya, dan para jamaah, para imam yang lain ya, yang mengalami hal yang sama, niatnya adalah niat mengerjakan sholat sebagai imam. Jadi sholatnya adalah sholat jamaah dan niat Anda niatkan sebagai imam ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kenapa? Karena sholatnya sholat jamaah meskipun makmumnya tidak ideal ya, maka niatnya juga niat jamaah dan imamnya niatnya menjadi imam juga. Barakallahu fikum ya. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa dipahami ya jawaban kali ini yang telah ditanyakan tadi dari Pak Kadan di Cianjur. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar kembali telah terhubung bersama kita. Ada penelpon ketiga, Ummu Yodi di Pekanbaru, Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, bagi wanita itu ada kebiasaan ditindik telinga kanan dan kirinya itu untuk memakai anting. Bagaimana hukumnya bila wanita menindik juga bagian lain dari tubuhnya seperti di hidung, di alis, di atas mata?
Itu Ustaz. Pertanyaannya. Baik, cukup Ibu ya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Allah Ta'ala a'lam ya, ini masalah yang lama saya tidak membacanya ya, dan sudah lupa ingat ya pembahasannya ya, maka insyaallah jawaban pertanyaan Ummu Yodi kita berikan pada kesempatan yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, semoga Yodi bersabar menunggu pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis kali ini Ustaz yang sudah masuk dari saudara Arya di Jawa Timur. Izin bertanya Ustaz, air yang keluar berwarna bening setelah buang air kecil sudah berusaha didehemkan Ustaz. Sudah diurut dan sudah dipaksa menghabiskan sisa-sisa, tapi tetap terasa keluar, dan saat dilihat memang ada cairan yang keluar. Apa hukum air tersebut najis ataukah dimaafkan Ustaz? Dan apakah jika keluar langsung berhadas kecil hukumnya? Saya biasanya memakai tisu untuk menutupi air tersebut dari celana dalam, tapi tidak mungkin menghabiskan banyak tisu yang dimana saya belum bisa mendapatkan uang Ustaz karena masih pelajar SMP untuk membeli banyak tisu. Mohon Subhanallah penjelasannya. ya, ini masih SMP ya, tapi sudah memperhatikan ibadahnya ya, ini insyaallah tanda kebaikan dan tanda kesolehan saudara penanya ya. Jadi cairan yang keluar setelah kita kencing itu dalam istilah fikih disebut sebagai wadi ya. Al-wadi atau wadi ya. Dan cairan ini dihukumi sebagai najis ya. Yang pertama, dia najis, kemudian yang kedua ketika keluar dia juga membatalkan wudhu kita. Maka orang yang punya wadi, ini punya masalah wadi seperti ini ya, ketika wadinya keluar dia punya kewajiban untuk membersihkan badannya, terutama kemaluannya, dan membersihkan pakaiannya dari wadi yang mengenainya ya. Kemudian yang kedua, karena wudhunya batal, dia wajib untuk berwudhu lagi ketika dia ingin mengerjakan sholat. Ya, dia wajib berwudu ketika dia ingin mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah yang disyaratkan harus suci. Jadi ini adalah hukum wadi menurut para fuqaha ya. Dia najis dan dia membatalkan wudu. Tapi kalau wadi ini adalah keluar terus menerus, kalau wadi ini keluar terus menerus, jadi sudah dibersihkan, ketika sholat masih keluar lagi, maka jika kondisinya seperti itu, maka hukumnya sama dengan hukum salasul baul ya, atau beser, dan juga hukum istihadhah. Nah, apa hukum salasul baul dan istihadhah? Ya, hukum salasul baul dan istihadhah adalah orang yang punya penyakit salasul baul atau sedang diuji dengan istihadhah bagi wanita, hukumnya adalah dia berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Dia tunggu, jangan wudu dulu sampai nanti tiba waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka silahkan Anda membersihkan badan, membersihkan pakaian. Yang kemudian Anda memakai pembalut atau diapers atau popok atau yang semacamnya. Kemudian Anda berwudu dan setelah itu Anda sholat. Nah, kalau di tengah-tengah sholat wadi masih keluar ya, baser atau kencing masih keluar juga, atau darah istihadhah masih keluar, maka jangan pedulikan itu. Anda bisa terus sholat dan sholat Anda sah meskipun cairan itu masih terus keluar. Nah, itu kalau keluarnya terus menerus ya. Adapun kalau keluarnya hanya sesekali saja ya, maka tentunya wadi sesuai dengan hukum yang dijelaskan tadi, dia najis, harus dibersihkan dan dia membatalkan wudu. Maka kalau Anda ingin sholat, maka Anda harus wudu dahulu sebelum Anda mengerjakan sholat Anda ya. Baik, semoga bisa dimahami dengan baik oleh saudara penanya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fiik, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita undang untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui
Layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Bagi para pemirsa ataupun para pendengar yang sudah mencoba untuk menghubungi kami namun qadarullah gagal, kami mohon untuk tetap terus mencoba, bersabar dan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami buka layanan telepon di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah kepada guru kita di sore hari ini, Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA hafizahullahu taala. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Brandana di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, ketika sholat kita diwajibkan untuk tumakninah. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan tumakninah? Apakah hanya diam tenang saja atau diam dengan tidak menggerakkan anggota tubuh seperti tangan bergoyang sedikit, jari jemari bergerak atau yang sejenisnya sama sekali? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan. Ya. Tumakninah adalah rukun salat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam ruku'. Dalam sujud juga beliau mengatakan tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Nah, apa yang dimaksud dengan tumakninah ini? Tumakninah ini artinya adalah kita tidak segera berpindah kepada rukun dan amalan selanjutnya kecuali setelah kita benar-benar menyempurnakan ruku' dan sujud kita. Jangan sampai kita berpindah kepada rukun yang lain atau amalan yang lain kecuali setelah kita menyelesaikan rukun yang sebelumnya dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan tumakninah. Jadi saat kita ruku', ya kita hendaknya ruku' dengan sempurna dahulu. Nah, jadi posisi tangan, posisi kaki, ya, posisi punggung kita sudah benar-benar ruku' dahulu. Ya, meskipun ruku'nya itu ruku' yang minimalis misalnya. Karena para fuqaha menyebutkan ruku' minimalis atau sifat minimalis ruku' adalah kalau kedua tangan kita itu mencapai kedua lutut kita. Meskipun posisinya masih tidak terlalu merunduk ya, posisi masih agak naik ke atas gini. Tapi asal kedua tangan kita itu sudah mencapai kedua lutut ya, maka itu sudah dianggap sebagai ruku' yang cukup. Ruku' yang sah meskipun ini minimalis. Sedangkan sempurnanya adalah kita benar-benar menunduk ya, kemudian punggung kita benar-benar rata. Itu adalah bentuk sempurna dari ruku'. Nah, kita bisa mengerjakan yang minimalis saja tapi benar-benar sudah tenang dahulu ruku' kita. Jangan sampai kita baru turun ya kemudian sudah berdiri lagi. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belum mewujudkan tumakninah di situ. Ya, jadi yang dimaksud dengan tumakninah adalah mengerjakan sebuah amalan salat atau rukun salat dengan perlahan-lahan ya, dengan sempurna dahulu ya. Tidak harus sempurna tapi tidak segera berpindah ke rukun yang lain. Ini yang dimaksud dengan tumakninah. Tidak buru-buru berpindah ke rukun yang lain. Nah, kalau kita sudah lakukan itu maka berarti tumakninah sudah terwujud ya, meskipun barangkali saat kita ruku itu ada tangan kita yang tergerak atau jari-jari kita yang bergerak, ini tidak mengganggu, tidak mengurangi tumakninah. Nah, kalau tidak tergerak itu yang dimaksud dengan khusyuk ya. Jadi tenangnya badan kita, tenangnya tangan-tangan kita, tenangnya jari jemari kita dengan tidak bergerak ya, dalam bentuk tidak bergerak, itu adalah konsekuensi dari khusyuk ya. Itu satu hal yang berbeda lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau khasya'a hadza la khasya'at jawarihuhu." Kalau orang ini khusyuk, maka niscaya anggota tubuhnya juga akan ikut khusyuk dan tidak bergerak-gerak.
Nah, jadi bergeraknya tangan kita atau jari jemari kita saat kita sholat itu adalah cermin dari kekhusyuan hati kita. Nah, jadi dia tidak sampai kalau kita melakukan gerakan tangan atau gerakan jari jemari ya, saat kita sedang mengerjakan sholat, maka itu tidak menafikan tumakninah kita dalam sholat. Nah, tapi itu menunjukkan kita barangkali kurang khusyuk dalam sholat kita. Jadi intinya dalam tumakninah yang penting adalah kita jangan terlalu buru-buru untuk berpindah ke rukun atau amalan yang selanjutnya sampai kita mewujudkan dahulu rukun atau amalan yang sebelumnya. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, warka hatta tatma'inna raki'an. Rukulah engkau sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. Wasjud hatta tatma'inna sajidan, dan sujudlah engkau sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Jadi jangan buru-buru untuk berpindah ke rukun dan amalan selanjutnya sampai kita menyelesaikan dahulu rukun dan amalan yang sebelumnya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Ya, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat secara umum bagi kita semua yang mendengarkan dan menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kami bacakan Ustaz pertanyaan tertulis kali ini dari saudari Puji di Jawa Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya berkaitan dengan darah haid ini Ustaz. Kondisi haid 4 sampai dengan 6 hari berupa darah lalu berhenti selama 1 sampai 2 hari. Ketika berhenti ini saya belum yakin antara bersih tidak keluar apapun ataukah keluar cairan bening. Lalu setelah fase berhenti itu keluar darah lagi sekitar 1 sampai 2 hari dan berlanjut keluar cairan coklat. Dan semakin lama cairan kuning, keluar cairan coklat. Cairan kuning ini sampai hari ke-13 sampai 15 dari awal menstruasi. Biasanya ada keputihan yang bukan lendir jernih tapi lebih ke warna putih, ada padatan warna putih begitu Ustaz. Mohon penjelasannya berkaitan dengan ini Ustaz. Baik, jadi setiap wanita itu punya adah ya atau kebiasaan siklus haid. Nah, kalau seorang wanita sudah mengetahui adat atau kebiasaan siklus haidnya, maka hendaknya dia menjadikan kebiasaan itu sebagai patokan. Misalnya seorang wanita yang kebiasaan haidnya adalah 10 hari, maka dia selalu 10 hari. Maka dia bisa menjadikan kebiasaan dia itu sebagai patokan, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau Anda punya kebiasaan haid misalnya 15 hari dalam setiap siklus, maka berarti kalau 4 hari darahnya keluar dengan lancar, kemudian ada 2 hari darah tidak lancar, kemudian bahkan berhenti sama sekali ya, kemudian setelah itu di hari ke-8 misalnya darahnya keluar lagi, ya maka berarti itu semuanya terhitung sebagai masa haid. Anda tidak boleh sholat pada hari-hari itu, Anda juga tidak boleh berpuasa pada hari-hari itu. Jadi adanya 2 hari yang sama sekali tidak keluar darahnya itu biasa. Karena orang haid itu tidak terus keluar darah. Makanya kalau kita mengambil contoh yang lebih kecil, ya seorang wanita itu ketika dia mengalami hari haid, maka tidak selama 24 jam darah keluar dari rahimnya. Jadi ada mungkin 2 jam, 3 jam di mana darah tidak keluar. Tapi hari itu kita hukumi sebagai hari haid. Ada demikian juga ketika ada seorang wanita yang 1 hari penuh dia tidak keluar darah. Bahkan 2 hari penuh tidak keluar darah. Maka ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Ibn Rushd rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah hal yang biasa, normal. Ya, sebagaimana para wanita kadang-kadang mengalami 2 jam, 3 jam yang tidak keluar darah sama sekali, maka kalau dia tidak keluar darah selama 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang sedang haid. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan. Kebiasaan dia bisa 10 hari, bisa 15 hari, dan kadang-kadang ada waktu di mana darah tidak keluar sama sekali dalam hitungan jam atau bahkan dalam hitungan hari. Maka itu adalah satu hal yang normal.
berarti hari-hari itu tetap dihitung sebagai hari haid. Nah ini kalau orang sudah punya kebiasaan atau adat ya, adat dari siklus haid dia, maka hendaknya dia menjadikan kebiasaan itu sebagai patokan. Tapi saya juga ingin menjabarkan kalau seandainya dia tidak memiliki kebiasaan atau misalnya hari haidnya dia masih pemula dalam haid ya, atau dia sedang mengalami pancaroba. Nah orang kadang-kadang karena kondisi hamil atau kondisi habis melahirkan atau habis minum obat, dia kadang-kadang belum kembali kepada kebiasaan tadi itu. Nah kalau seandainya dia sedang tidak memiliki kebiasaan yang bisa dijadikan patokan, ya maka kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, hari di mana tidak ada darah yang keluar itu terhitung sebagai hari haid. Kenapa? Karena disebutkan dalam pertanyaan bahwasanya 4-6 hari pertama darah keluar dengan lancar. Kemudian ada 2 hari di mana darah tidak keluar sama sekali. Kemudian darah masih keluar lagi. Kemudian ada sufrah dan kudroh, ya, ada flek, ada bercak-bercak pada akhir hari-hari haid. Maka itu semuanya berarti terhitung sebagai hari-hari haid, termasuk 2 hari di mana darah tidak keluar sama sekali. Ya. Maka itu juga masih dihitung sebagai hari haid. Maka Anda tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa pada kedua hari itu. Ya, sedangkan keputihan yang disebutkan, maka ini bukan bagian dari haid. Keputihan itu adalah ifrozat yang disebutkan oleh para fuqaha, ya. Maka ini hukumnya dia tidak najis, ya. Jadi cairan yang keluar itu tidak dihukumi sebagai najis, tapi keluarnya keputihan tersebut, ya, terjadinya keputihan atau keluarnya cairan putih itu membatalkan wudhu Anda. Ya, maka Anda tidak punya kewajiban untuk membersihkannya, tapi Anda punya kewajiban untuk berwudhu ketika cairan keputihan itu keluar. Masya Allah. Jadi itu ya jawabannya. Ya. Baik, iya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya, saudari Puji Lestari di Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon keempat, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Yanti pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ana pernah dengar hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menunda atau mengakhirkan waktu sholat zuhur ketika matahari sedang terik, karena itu merupakan hawa jahanam. Apakah ini hadisnya sahih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, masyhur dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan abridu bis shalah, ya. Hendaklah kalian mengerjakan sholat dalam keadaan lebih dingin, ya. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, karena panas yang terik itu adalah termasuk bagian dari panasnya neraka jahanam. Ya, ini adalah hadis yang masyhur dan juga hadis yang sahih, seperti dijelaskan oleh para fuqaha, ya. Maka hal ini diamalkan di sebagian negeri Islam, ya. Dan kita mendengar bahwasanya pada kondisi panas yang terik, pada puncak musim panas, maka para ulama kita di zaman ini juga mengamalkan hadis ini, di mana mereka memfatwakan untuk umat Islam di sebagian negeri, misalnya negeri Saudi Arabia pada tahun-tahun belakangan ini ketika panasnya sangat terik, ya, musim panas itu sangat panjang dan terik, maka mereka mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar. Jadi ini masih dipraktekkan sampai zaman kita. Ya, mungkin di negeri kita tidak sampai level panas yang terik seperti di Jazirah Arab, tapi di Jazirah Arab betul-betul panas itu sangat terik. Dan karena hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih, ya, maka para umat Islam di sana, ya, umat Islam di sana mengamalkan hadis ini, dan para ulama juga memfatwakan boleh untuk diakhirkan sholat duhur sampai menjelang waktu asar, ya, ketika sudah lebih berkurang panasnya, ya. Jadi itu adalah hadis yang sahih dan sebagian umat Islam pada zaman kita masih mengamalkannya,
dan para ulama kita juga memfatwakannya, walhamdulillah. Maka kalau Anda ya, terutama para wanita yang mengalami hal yang sama di daerah Anda, maka sunnahnya adalah Anda agak mengakhirkan sholatnya sampai nanti teriknya panas berkurang ya. Kecuali kalau di zaman kita alhamdulillah sudah ada teknologi ya, mungkin dengan adanya AC maka panas sudah tidak terasa lagi, maka yang terbaik tentunya tetap kita melakukannya pada awal waktu sholat ya. Terutama bagi para wanita yang tidak perlu keluar rumah. Adapun para pria yang masih harus keluar rumah untuk sholat jamaah, maka mereka masih bisa mendapatkan rukhsah ini meskipun ada AC di rumah, karena mereka sholatnya di masjid dan orang pergi ke masjid itu masih harus menghadapi panas yang luar biasa ya. Jadi ini adalah hadis yang sahih dan diamalkan oleh para ulama, alhamdulillah ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi pertanyaan dari Ibu Yanti tadi di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pemirsa telah terhubung bersama kita penelpon kelima sore hari ini. Insya Allah kita masih ada waktu. Kami berikan kesempatan kepada Ibu hamba Allah di Sumbawa, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustadz, apakah keputihan pada wanita itu termasuk najis dan membatalkan wudhu? Kalau sekiranya membatalkan wudhu, bagaimana cara solusinya ya Ustadz? Karena sulit dihindari itu bagi wanita. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu? Karena ada yang mengatakan itu membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Mana yang benar ya Pak Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keputihan itu kita melihatnya dari dua sisi atau dua aspek ya. Aspek yang pertama adalah apakah dia najis atau tidak. Jawabannya, keputihan ini tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya cairan keputihan itu adalah najis. Nah, sementara hukum asalnya adalah segala sesuatu itu suci. Ini hukum asal, hukum dasar. Kapan kita mengatakan misalnya kencing itu najis? Karena ada dalil, ya dalam hal ini kesepakatan para ulama bahwasanya air kencing itu najis. Maka kita katakan air kencing itu najis. Nah, untuk cairan keputihan kita tidak mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya dia najis. Maka berarti kita bertahan pada hukum asal. Maka kita katakan cairan keputihan itu tidak najis. Nah, kemudian aspek yang kedua, apakah keluarnya cairan keputihan itu membatalkan wudhu kita atau tidak? Ya, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya, tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, adalah bahwasanya keluarnya cairan keputihan itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena cairan keputihan itu keluarnya dari sabilain, ya, dari dua jalur, yakni dari qubul, ya, dari qubul atau dari farji para wanita. Nah, berarti dia salah satu dari sabilain. Ya. Sabilain adalah dubur dan qubul. Ya. Nah, karena cairan keputihan itu keluarnya dari qubul, ya, atau dari farji, dari kemaluan seorang wanita, maka berarti dia membatalkan wudhu. Dan ini adalah pendapatnya mazhab jumhur, ya, yakni Abu Hanifah, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Tiga mazhab ini berpendapat bahwasanya cairan keputihan termasuk membatalkan wudhu. Yang menyelisih adalah mazhab Malik. Ya, kenapa? Karena cairan keputihan ini bukan cairan yang biasa keluar dari kemaluan seorang wanita. Dan biasanya dia keluar dalam keadaan sakit. Maka dia tidak membatalkan wudhu. Jadi menurut jumhurul ulama, menurut pendapat sebagian besar ulama, dan ini yang lebih kuat, Allahu ta'ala alam, bahwasanya keluarnya cairan keputihan merupakan hadath yang membatalkan wudhu kita. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan tentang cairan keputihan. Ya. Kemudian yang satu lagi, pertanyaan kedua berkaitan dengan menyentuh kemaluan, Ustaz. Ya, adapun menyentuh kemaluan, ya, maka ini juga
masalah ikhtilafiyah di antara para fuqaha. Ya, ibu tadi sudah menyebutkan, ada sebagian yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Ya, barang siapa yang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudu. Nah, hadis ini mengandung perintah untuk orang yang memegang zakarnya, yakni kemaluannya, bahwasanya dia harus berwudu. Dia diperintahkan untuk berwudu, maka wudu itu wajib, berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, ada hadis yang lebih umum, ya, dengan redaksi yang lebih umum, yaitu man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Dan ini adalah redaksi yang lebih umum dan juga mengandung faedah bahwasanya wanita memiliki hukum yang sama dalam hal ini. Jadi hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria. Kaum wanita pun juga mendapatkan hukum yang sama. Nah, kalau ada seorang wanita yang menyentuh kemaluannya, ya, langsung, ya, dengan telapak tangannya dan menyentuhnya langsung tanpa ada penghalang berupa kain atau celana dalam, maka berarti wudunya sudah batal. Nah, jadi para wanita masuk dalam keumuman hadis, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat, adalah pendapat jumhurul ulama, ya, mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan yang menyelisih hanya mazhab Hanafi saja. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya di Sumbawa. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi di sore hari ini. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu-ilmu dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang menyimak pada live interaktif sore hari ini dimanapun Anda berada. Sebelum kita tutup, kami mengajak pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa, jangan lewatkan malam hari ini live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz kita Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Insya Allah hadir setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.